Jadi kan ada poster katanya calon presiden 2029 Kang Deddy Mulyadi sama Gibran gitu cawapresnya. Gue coba pengen ngomongin ini dari segi sentimen orang Indonesia kita yang sangat cinta dengan calon-calon presiden atau calon-calon pemimpin spek nabi, kalau bisa sekalian Imam Mahdi gitu. Kang Deddy ini ya cukup keren lah ya gitu sepak terjangnya buat menertibkan dan membereskan problem-problem di Jabar. Cuman dia bakalan kepentok masalah apa? Ras. Ya harus diakui lah, rakyat kita itu sangat-sangat rasis ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan Sunda. Andai dia Jowo ya, andai dia orang Jawa. Kalau dia orang Jawa sih kayaknya kemungkinan besar buat menangnya like udah 90%. Soalnya kan orang-orang kita masih agak keblinger dengan konteks bahwa harus Raja Jawa gitu. Ya biarpun mau sebaik apapun yang katanya dulu Raja Jawa pun tetep aja ketika udah lengser dan ketika lagi berjalan yang dilakukannya gitu kan dulu ya tetap dihina-hina sih. Cuman ya Raja Jawanya untungnya waktu itu masih sangat berpegang teguh dengan konteks kejawaan ya. Sangat-sangat unggah-ungguh gitu konteksnya. Tidak ada kata-kata kasar, omongannya baik, lemah lembut. Dan yang perangainya kayak gitu biasanya juga yang dicintai sama orang-orang kita gitu. Sementara nih Kang Deddy itu kesannya kayak ya apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang gitu. Jadi ya itu mungkin bakal bisa menjadi penghalang dia untuk maju ke kontestasi yang lebih tinggi sih. Biarpun ya secara pribadi kalau misalkan memang cara kerjanya Kang Deddy itu benar-benar bisa menertibkan Jabar, bisa memajukan Jabar menjadi luar biasa, itu ya menurutku nilai plus banget sih. Aku sangat suka dengan pemimpin yang bisa seperti itu ya. Tapi kan itu adalah dari segi aku pribadi ya, yang tidak peduli mau ras apa, yang penting bisa mimpin. Cuman ya kalau misalkan rakyat kita gitu kan, ras itu kan penting ya. Apalagi kalau misalnya kita bercerita ke zaman Majapahit gitu, konteksnya zaman dulu. Yang katanya sampai sekarang nih ada legenda, ya mitos yang dimana katanya orang Jawa tuh biasanya nggak mau sama orang Sunda. Karena ya dari zaman itu, zaman Majapahit. Sakit hatinya nggak kelar-kelar, woi. Ya seandainya mungkin tahun 2029 mungkin orang kita udah bisa mengesampingkan tentang masalah ras, tentang masalah agama, atau tentang masalah cari pemimpin harusnya seperti Imam Mahdi. Ya mungkin Indonesia bisa dapat pemimpin yang beneran bagus sih di kontestasi 2029. Dan ya mungkin kalau misalkan Pak Prabowo nggak nyalon lagi. Karena ya kalau misalkan dengan kinerja Pak Prabowo sekarang 2029 ya menurutku kalian-kalian yang pengen mencoba menantang Pak Prabowo kayaknya berat deh. Jadi cara apa yang sebaiknya digunakan untuk bisa memenangkan kontestasi 2029 gitu. Dari sekarang dibunuh deh karakternya. Yaitu bikin kesenjangan tentang masalah rasial, tentang masalah perangai, tentang masalah agama. Ya abis dulu ada yang berhasil melakukan kayak gitu sih. Padahal kan kita semua tahu ya kalau misalnya video yang ternyata dibuat buat ngejatohin lawan politiknya pada waktu itu dijadikan bahan untuk menjadi minyaknya gitu buat api besarnya. Itu semua kan adalah editan orang dan orangnya udah ditangkap. Berarti kan udah jelas tuh. Harusnya yang menjadi lawan politiknya waktu itu nggak salah. Cuman ya damage has been given gitu. Jadi ya susah lah, orang kita kan sangat cinta dengan hoax. Apapun itu yang asal omongannya kesana jadi sangat keras, sangat gak enak gitu kan, menyentil ego masing-masing, dimanfaatkan untuk bikin api besar, untuk bikin kekacauan, dan dijadikan public enemy. Karena ya daripada nunjukin keberhasilan kita, kesuksesan kita, dimana mau sebaik apapun kita pasti akan tetap ada orang yang benci, lebih mudah membuat public enemy. Public enemy yang jadi common enemy, rame-rame, musuh bersama gitu kan, untuk ditumpas itu lebih mudah untuk membuat orang bersatu. Cuman emang mau negara kita itu berjalan dengan asas dasar kebencian terus-menerus. Ya contohnya mungkin yang bakal maju di 2029 kan satu udah ditumbangkan tuh, udah berhasil dibunuh karakternya. Ya omongan ini semua cuma konspirasi sih ya.